Jadi tingkatan petunjuk itu ternyata berbeda-beda. Ternyata berbeda-beda sejauh apa? Sejauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'al hadza amalan khalisan liwajhikal karim. Jumpa lagi sahabat Hijrah TV dimanapun berada. Kembali kita akan membahas masalah-masalah seputar akhir zaman, khususan dalam rangkaian video kita ini. Ya, seri ini kita akan membahas tentang Imam Mahdi. Sebelum nanti kita akan membahas tentang Al-Masih Ad-Dajjal, Nabi Isa dan yang lainnya, kita akan tuntaskan insya Allah permasalahan Imam Mahdi. Ya, video yang kemarin kita sudah sampai pada materi sholat. Ya, sholat adalah kunci. Sholat adalah kunci petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah turunkan petunjuk. Tetapi kenapa, ya, kemarin sudah kita bahas sedikit, kenapa umat Islam sama-sama Qur'annya, ya, sama-sama nabinya, sama kiblatnya, sama Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kenapa tidak semua umat Islam itu mendapatkan petunjuk, ya, sebagaimana Imam Mahdi mendapatkan petunjuk, sebagaimana para pengikut Imam Mahdi mendapatkan petunjuk, ya. Jadi tingkatan petunjuk itu ternyata berbeda-beda. Sejauh apa? Sejauh tingkat keilmuan, tingkat ketakwaan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, di video kemarin sudah kita bahas, ya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu yang sebelumnya kalian tidak tahu. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan bukakan hikmah-hikmah yang terpendam dalam Al-Quran. Gitu kan? Maka dari itu, tidak semua orang yang baca Quran itu mendapatkan petunjuk yang sama. Sama-sama baca Quran, sama-sama baca suratnya yang sama, baca ayatnya pun sama, tetapi masing-masing orang akan mendapatkan hikmah ilmu yang berbeda-beda. Itulah uniknya Al-Quran, itulah uniknya ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari situ sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bertanya, kita harus mencari jawaban daripada perbedaan memahami petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa hari ini umat Islam tidak banyak yang tertarik untuk membahas masalah Imam Mahdi? Kalaupun banyak yang tertarik, kenapa tidak banyak yang tergerak untuk, ya, menyongsong Imam Mahdi? Kenapa dari sekian banyak orang yang ingin menyambut Imam Mahdi, kenapa tidak banyak yang mau, ya, menempuh konsep hijrah? Ini yang harus, ya, jadi pertanyaan saya terutama. Ya, oke. Jadi pertanyaannya, kenapa umat Islam tidak tergerak untuk menyambut Imam Mahdi dalam konsep hijrah? Ya, kita mencari dan berusaha mencari dengan
dengan sungguh-sungguh ya, hingga mencapai di tanah hijaz sana. Jadi mencari itu pun sebenarnya ada mencari di mana, kapan kita mencarinya, apa tanda-tandanya kita sudah harus mencari kan gitu. Lalu dengan tanda apa kita bisa menentukan bahwa inilah Imam Mahdi, inilah calon Imam Mahdi, inilah waktunya untuk hijrah. Itu harus ada petunjuk ya. Sekali lagi itu butuh petunjuk, dan petunjuk itu akan berbeda didapatkan oleh masing-masing orang sesuai dengan tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah sahabat yang dirahmati Allah Taala. Karena ini sudah sampai di sini kemarin, kita akan perdalam lagi pembahasannya tentang sholat ya, tentang sholat. Ini kita masih membahas masalah sholat ya. Sebentar saya hapus. Baiklah, kita akan mencari tahu. Jadi pertanyaannya itu kenapa hijrah? Ini pertanyaan saya dan mungkin pertanyaan teman-teman juga. Kenapa sedikit kaum muslimin yang bergerak untuk hijrah? Padahal jumlah kaum muslimin itu sangat banyak sekali. Di Indonesia itu sekitar 200 juta lebih. Ya, 200 juta lebih. Yang jadi subscribe-nya cuma 26.000. Yang jadi subscribe-nya Hijrah TV. Ini channel saya nih. Hijrah TV itu cuma 26.000. Kalau terakhir saya lihat itu sekitar, ya tidak tahu ya, sekarang 50.000 atau 60.000 ya, saya kurang tahu. 25 per 1000, apa ini 0,025%. Nggak nyampe 1%, kurang dari 1,5% aja nggak ada. Ya begitulah kondisi masalah Indonesia, ya, masalah Indonesia. Tapi nggak mengapa. Nah, kita hanya ingin cari tahu. Saya mencari tahu kenapa? Karena saya sudah beberapa kali diskusi sama beberapa teman kita, dan hasilnya itu rata-rata tidak ingin segera untuk ya, ikut dalam pencarian Imam Mahdi. Jadi kita nggak mencari, dan kita itu tidak mencari-cari, karena nanti pada akhirnya Allah yang akan menunjukkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan bagi hamba-hamba Allah yang berkehendak, yang ingin untuk mencari keridhaan Allah, Allah akan tunjukkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan satu dalam ayatnya, barang siapa yang meminta kepadaku maka pasti Allah akan kabulkan, kan begitu. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan Allah kabulkan. Barang siapa yang memohon pada Allah agar diperjumpakan dengan Imam Mahdi, agar dipertemukan dengan Imam Mahdi, agar bisa dihadirkan ya di tanah haram ya, dengan sebenar-benarnya berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan hadirkan di Mekah, di Masjidil Haram. Ya. Maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hari ini kondisi kita masih jauh dari kemampuan, jauh daripada layakan untuk menjadi pengikut Imam Mahdi, tidak layak. Sebenarnya nggak layak, seolah-olah kita nggak layak. Kita siapa? Kita itu bukan siapa-siapa. Ilmu kita itu sedikit. Ilmu kita itu ya baru mengenal alif ba, baru mengenal
baru mengenal sholat, baru mengenal ya seperti itu. Banyak orang yang kemudian ragu-ragu ya, atau pesimis, sehingga mereka tidak ada niat, tidak ada niat, merasa dirinya itu kecil, merasa dirinya itu tidak layak. Ya itu bagus, ya. Merasa kita tidak layak itu bagus. Tapi jangan kemudian perasaan tidak layak itu kemudian menjatuhkan kita dalam keadaan yang pesimis, bahkan putus asa. Nggak ada harapan untuk bertemu dengan Imam Mahdi. Nggak ada harapan untuk bisa hijrah. Nggak ada harapan untuk bisa baiat. Karena merasa mungkin kita nggak layak lah, masih banyak dosa lah, masih jauh dari kebaikan, masih jauh dari takwaan lah, begitu ya. Bahkan sebagai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya semua itu tergantung pada diri kita. Seandainya Allah Subhanahu Wa Taala, seandainya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah dan dengan kondisi apapun, dengan kondisi keadaan kita seperti apapun, ketika Allah mengabulkan doa itu, maka mudah bagi Allah SWT. Mudah bagi Allah untuk menjadikan kita itu baik dalam waktu yang singkat. Mudah bagi Allah itu menjadikan kita itu layak dalam waktu yang singkat. Mudah bagi Allah itu menjadikan kita ya, bertakwa dalam waktu yang singkat. Dalam artian setelah kita sebenarnya belajar kan, ini terus belajar ini singkat di sini dalam maksud saya ya. Ketika hari ini kita belum 100% siap, masih 20%, masih 30% ya. Tapi kita senantiasa meminta kepada Allah. Maka ketika nanti waktunya itu tepat, waktunya itu tiba ya. Tiba-tiba dengan takdir Allah SWT, kita ketemu tahun katalah ada teman-teman, ada yang subscribe kita, mungkin kenal channel ini baru tahun 2019 ya, akhir 2019. Ada yang baru mungkin akhir 2020 gitu. Loh, siapa yang mengira tahun 2019 itu kalian kenal channel ini? Siapa yang ngira kita itu kenal channel Pulau 1? Saya kenal channel Pulau 1 tahun 2000. Ya, saya kenal Pulau 1, Pulau Sumatera gitu ya. Tahun 2015. Di setahun setelah dibuatnya channel Pulau 1, saya baru kenal. Ketika itu saya sudah sampai di Mekah. Dalam rangka ini maunya. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin nggak saya kasih tahu, sekarang sudah tahu kan. Kalau mau melihat channel ini, mereka baru tahu. Ternyata orang itu ke sana itu sebenarnya maunya itu. Ya, saya nggak mau terus terang karena memang ini bagi saya amal yang berat. Tapi qadarullah, ketika saya kenal channel Pulau 1 ini, ya akhirnya saya pulang lagi ke Indonesia. Saya buat channel hijrah. Tahun 2016 saya pulang, tahun 2016 kita bikin channel hijrah. Nah, siapa yang mengira ya, dalam waktu yang singkat ini 2018-2020 ini, teman-teman yang barangkali kemarin, jadi kesiapan kita yang dulunya mungkin baru 20% ya, pengetahuan kita, kemudian meningkat dalam waktu yang singkat. Tahun 2020 ketemu channel ini, dan akhirnya tiba-tiba yang tadinya belum niat penuh ya, baru berapa persen niatnya, ya langsung mantap hati 100% pengen hijrah. Loh, siapa yang kira seperti itu? Waktu setahun ya, 1,5 tahun barangkali dalam waktu bulanan, itu bagi Allah mudah sekali membolak-balikkan hati kita. Dan bagi Allah mudah sekali. Mungkin hari ini kita nggak mampu, nggak ada duit, banyak utang. Gimana mau mempersiapkan ya, kalau Pulau Sumatera, kalau bagi brand itu mempersiapkan bahtera ya. Yang kita persiapan apa buat bahtera, buat hijrah ini ya kan, butuh dana. Hari ini kita nggak mampu, tapi jangan putus asa gitu. Bagi Allah SWT itu semua kecil, ya. Materi itu kecil. Bagi Allah SWT dunia itu kecil sekali. Insya Allah
Kalaupun Allah mentakdirkan suatu saat nanti kita harus hijrah tanpa bahtera pun, tanpa uang, tanpa biaya pun, Allah itu mampu. Loh, itu mengandai-andai, mengandai-andai. Kita belajar dari kisah-kisah umat terdahulu, para nabi terdahulu, dan kita melihat fenomena akhir-akhir ini. Ada orang yang terdampar dari laut Medan itu kan sampai di Jepang. Qadarullah selamat sampai di lautan Jepang hanya dengan getek, rakit. Naik rakit nggak sengaja lepas dari keramba di lautan itu, lepas terapung-apung hanya di lautan sampai 40 hari. Pernah nggak sempat terpikir kalau itu adalah satu hal yang Allah nampakkan bagi siapapun yang keinginan berhijrah. Seandainya kalian nggak punya wasilah kecuali getek itu, ya udah bismillah naik getek aja. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Gak usah berpikir nanti sampai atau nggak sampai. Niatkan bismillah, maka bekalnya nanti adalah zikir. Jadi kenapa zikir itu masya Allah sekali, ya, di luar nalar semua. Oke, sekarang kenapa sedikit ya, kenapa tadi yang ragu-ragu pesimis ini pertama ini ya, ragu-ragu pesimis ya. Ragu-ragu pesimis ya, sehingga tidak niat, akan ada yang putus asa. Ini sebabnya. Kenapa muncul seperti ini yang tahu ya. Kalau nggak tahu apalagi, ini tidak tahu aja. Pertama tidak tahu sama sekali ya sudah. Ini tahu tapi akhirnya nggak diambil, nggak dijadikan satu pemikiran. Akhirnya ragu-ragu, bahkan ada yang meyakini sudah ada Imam Mahdi hari ini, masya Allah. Ada yang sudah mengatakan hari itu Imam Mahdi sudah muncul, ngapain nunggu Imam Mahdi? Nah, hari ini sudah muncul, benarkah? Ya, hati-hati ini semua. Ini sebagai jawaban, sekaligus jawaban bagi teman-teman yang mengakui bahwa Imam Mahdi itu hari sudah muncul, munculnya di Pakistan. Jadi sebenarnya kalau kita bisa ketemu ngobrol itu kan lebih enak kan. Kenapa kok Imam Mahdi kok munculnya di Pakistan? Sedangkan berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih, yang banyak, yang mutawatir, riwayatnya berbagai macam itu menjelaskan bahwa Imam Mahdi akan dibaiat di Makkah. Dibaiat di Makkah, Mahdi itu munculnya di Makkah, di tanah haram, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Maka kalau ada Mahdi yang munculnya di selain tempat ini, ya, maka jangan percaya gitu, ya. Jangan percaya, bos. Ya. Kok percaya begitu saja sih? Karena viral, karena banyak pendukung, karena banyak pengikut. Nah, ya. Ini kenapa sedikit? Ya. Dan ini banyak gitu. Ini banyak sekali. Nggak jamin pengikut yang banyak, pendukung yang banyak, followernya banyak, subscribernya banyak itu menjadi alasan untuk kita mengikuti Imam Mahdi yang muncul di Pakistan. Saudara bilang, sahabat hijrah yang dirahmati Allah SWT, sabar. Kita harus memiliki satu petunjuk. Makanya petunjuk ini yang harus kita cari terus. Petunjuk. Loh, bukankah si itu ya, si yang ngaku yang diangkat jadi Imam Mahdinya itu kan yang dari Pakistan itu kan dia berpetunjuk nih, mimpi ketemu Allah, mimpi ketemu Rasulullah. Pertama, Rasulullah SAW saja nggak pernah cerita, nggak pernah
nggak pernah mengkisahkan bahwa beliau pernah bermimpi ketemu Allah. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kekasih Allah yang pernah Isra Mi'raj ke langit ketujuh, yang pernah dialog langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, miwarai hijab, dari balik hijab. Lah ini ngaku ketemu Rasulullah ketemu Allah dalam mimpinya. Sudah. Ini sudah, nggak usah diteruskan. Saya malas bahasnya ini, sudah teruskan. Biarlah mereka mencari petunjuknya sendiri. Saya akan menjelaskan buat sahabat-sahabat yang masih mau diajak diskusi, masih mau diajak berpikir yang jernih, yang masih belum fanatik. Ya. Karena kalau sudah begini, kalau sudah pendukungnya itu fanatik, ya, fanatik itu bagian dari kesombongan kan. Fanatik itu kan merasa dirinya paling benar. Fanatik itu kan menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu apa? Menolak hadis, menolak ayat, menolak hadis, menolak dalil, ya, meremehkan orang yang menyampaikan. Nah, ini nggak harus dibahas. Biarlah mereka diberi petunjuk oleh Allah dengan caranya sendiri. Kita akan membahas teman-teman kita yang belum terlalu fanatik dengan satu kelompok, teman-teman yang masih ingin mencari kebenaran, yang open mind, ya, open mind. Harus kurang terus. Yang pikirannya terbuka, masih mau menerima pemikiran-pemikiran yang out of the box, yang berbeda dari yang lain. Oke. Ya, sedikitnya kaum muslimin Nusantara yang tergerak untuk hijrah. Pertama, tidak tahu masalah hijrah, tidak paham apa itu hijrah, nggak paham apa itu baiat imamah, tidak paham itu apa akhir zaman. Ini mayoritas ragu-ragu. Setelah beberapa sahabat itu mungkin belajar, ya, mulai hijrah dalam artian jadi orang baik, jadi orang masjid, kan? Jadi ahli masjid, jadi ahli ibadah, gitu kan. Iya, sekilas dengarlah, ya, di kajian-kajian sekali, ada kajian akhir zaman ikut, tapi nggak paham 100%. Tapi pada akhirnya dia nggak mau mempelajari lebih jauh, sehingga yang terjadi adalah dia hanya ngambang, gitu, ngambang, dan dia nggak bisa diajak bicara begini. Kalau nggak tahu sama sekali, jangan pernah bicara sama mereka. Ini nggak paham mungkin. Nah, ini yang ragu-ragu ini biarlah mereka mencari ilmu. Karena kalau keraguan-keraguan itu hanya bisa ditepis dengan ilmu, dengan keyakinan. Yang berikutnya adalah karena pesimis. Karena pesimis itu gimana? Karena dia itu seolah-olah tadi dia sudah mulai ngaji, sudah mulai baik, jadi orang masjid, gitu kan. Tapi masih merasa dirinya itu masih banyak dosa, masih banyak kesalahan, masih belum baik, ya, belum sempurna. Dia perfeksionis, gitu kan. Jadi melihat kita temannya mungkin ya nggak sebaik-baik amat, ustadz juga bukan, ulama apalagi bukan, ngapain kamu ngajak saya hijrahan begitu. Sehingga jadinya dia pesimis. Kamu aja orangnya masih seperti itu, ngajak saya dengan sesuatu ya kamu saja belum melakukan. Nah itu kan, jadi ya saya masih banyak dosa, saya masih ingin memperbaiki diri, begitu bahasa orang yang pesimis gitu. Soalnya dia nggak layak begini, saya nggak layak untuk menjadi. Dia sudah merasa nggak layak. Kalau sudah merasa nggak layak ya nggak mungkin jadi niat, nggak ada niatan untuk ke situ. Niat itu harus benar-benar ditempuh, jalani. Kalau tidak, ya itu namanya bohong. Saya niat kok mau nikah, maka nggak nikah. Oh, niat jalani, pasti akan ketemu jodohnya. Niat untuk beriktikaf jalani, maka insya Allah akan ketemu hijrah dan baiat insya Allah. Nah, putus asa ini yang sudah final. Nah, kalau sudah final begini, dia sudah mengklaim nggak mungkin Imam Mahdi itu muncul sekarang.
masih tahu, masih 100 tahun lagi gitu kan. Oh saya udah 40 tahun, nggak mungkin kan sampai 100 tahun. Memang umurnya 140 tahun, udah nggak mungkin, di luar daripada kebiasaan kita. Sehingga dia menyatakan dirinya tidak mungkin, ya sudah tidak mungkin kita itu bernama Mahdi. Biasanya ini malah orang-orang yang lebih tahu dari yang ini, sudah ustadz, ya sudah kadang-kadang sudah aktivis yang mapan ilmunya. Nah ini salah satu alasan kenapa sedikit kaum muslimin yang tergerak ya, untuk menempuh konsep hijrah. Kenapa hijrah sudah kita jelaskan. Nah, ini alasannya kenapa sedikit. Inilah sedikit. Dan sedikit dan semua itu ya, kembali ke petunjuk. Petunjuknya di mana? Bagaimana masing-masing orang ini memahami petunjuk. Masya Allah ini hujan. Ini jelas ini. Ya, semua itu kembali ke petunjuk masing-masing kelompok ini. Semakin ya, sedikit pengetahuan, maka sedikit petunjuk kan begitu. Sedikit ya takwa, ya berkuranglah petunjuk. Ini juga tergantung dengan ini ya, takwa, ketakwaan dan apa namanya ya banyak hal yang mengaruh petunjuk itu, yang diantaranya ini pengetahuan dan ketakwaannya. Takwaan itu kaitannya dengan hati atau kekhusyukannya atau pikirnya, dan semua itu bisa dilihat dari sholatnya. Nah itu kira-kira teman-teman yang Allah SWT, karena di hujan kita tunda cara magang di lain waktu, dan ini sudah masuk waktu sholat asar. Alhamdulillah, mohon maaf video yang terpotong ya. Soal kehadiran di lain waktu. Allah Ta'ala alam ya ilmu wa tama'atak wa ahkam sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wallahu yubarik fina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah. Klik kring kring kring.